klinik hemodialisa di Bogor cukup banyak dan memadai lah ya. Tapi untuk dokter spesialis ginjal itu KGH tuh di Bogor kayaknya cuma ada satu. Cuma satu? Iya, dan udah sepuh banget. Dan itu juga udah sepuh? Dia udah tua. Jadi dia keliling klinik-klinik cuma cuci dia darah aja Bogor. Iya. Jadi selama divonis udah sama dia terus berarti sampai sekarang belum pindah-pindah karena nggak ada dokter lain. Nggak ada. Ratusan orang, mungkin ribuan orang pasiennya beliau. Ya Allah, Bapak pahalanya dia. Iya, Masya Allah. Iya, Pak. Masya Allah. Timbul Kalau demam itu kan cuci darah itu kalau bisa kondisinya sedang fit aja udah sakit. Tapi kalau tidak fit apalagi demam itu bisa kan 4 sampai 5 jam ya sekali cuci darah, itu menggigil full 4 jam. Sampai kasurnya tuh geter kayak gitu. Terus yasirnya juga selalu membuat Riri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kalau Riri Yasir sakit, Riri ninggalin Yasir, emang ada jaminan Riri bakal lebih dapet yang lebih baik dari Yasir. Aduh, teman-teman semuanya ya. Saya rasa ada juga pasti yang punya pengalaman yang sama seperti pasangan ini. Dan mudah-mudahan dia akan jadi saling menguatkan. Dan juga teman-teman semua mungkin di antara yang menonton acara ini ada yang sering ribut sama pasangannya. Ketika sering ribut sama pasangannya, lihat cobaan yang terjadi sama yang kalian lakuin dengan apa yang sedang dilaksanakan sama teman kita ini. Pertama dari kejadian pas yang aku sesek parah sih itu. Jadi pernah sekali bolos nggak HD. Iya, bolos nggak HD, nggak berangkat HD, nggak mau HD. Yang ketiga nggak ada yang bisa, bahkan aku pun gagal membujuknya, akhirnya nggak berangkat. Toh kita juga belum sepaham itu apa yang akan terjadi kalau Yasir nggak cuci. Akhirnya nggak cuci dan efeknya parah banget sih Yasir. Itu bener-bener nggak bisa bernafas, nggak bisa. Sampai kayak napas tuh udah di ujung. Cuma bisa gitu. Udah segitu doang napasnya. Gitu doang udah kayak ini mah udah deh. Tapi itu berarti langsung dilariin ke rumah sakit. Iya, IGD lah. Jadi sebenarnya cuci darah itu mengembalikan oksigen dalam darah gitu kali ya? Enggak, jadi dia penumpukan airnya terlalu berlebih. Iya, nanti kan sampai ke paru, ke jantung. Kalium juga. Kalium tinggi dalam darah itu bisa menyebabkan sesek parah juga. Oh, iya. Oke. Tapi kan gagal ginjal pun katanya bisa dibilang nggak bisa minum air banyak. Iya, dibatasin kan. Jadi yang masuk berapa keluar berapa tuh dihitung semua. Iya. Kalau orang sehat harus banyak minum. Kalau udah sudah gagal ginjal nggak boleh banyak minum. Iya. Ya teman-teman yang sehat semua minum yang banyak sekarang deh. Minum yang banyak. Iya, juga tuh. Kalau minum gampang pipis tapi iya, alasannya kayak aduh malas pipis. Tapi kan emang penting banget. Gilu banget ngobrolnya nih. Nah, berarti sampai tahap apa tadi yang benar-benar udah harus nerima yang udah tadi? Pertama itu. Jadi kayak pertama mau menerima dulu, oke lah udahlah rutin aja daripada ngerasain rasa itu lagi. Itu rasanya sakit banget. Kayak mau meninggal gimana sih? Astagfirullah. Kayak udah di ujung-ujung. Iya. Sampai napasnya benar-benar setitik itu tadi. Udah. Langsung dibawa cuci darah saat itu. Cuci darah saat itu dan langsung segar lagi. Oh, jadi sejak saat itu Yasir, aku gak akan bolos cuci darah gitu. Oh, ya, jadi itu ada hikmahnya. Untung gak telat. Iya benar. Iya, aduh. Tuh, rasanya benar-benar bikin kapok gitu jadi. Jadi mengingat aja ya. Jadi lebih mending sakit ditusuk jarum lah gitu. Daripada nggak bisa nafas. Ini kita seperti belajar dari kesalahan ya. Kita belajar dari kesalahan orang. Kita ikut ngilu di rumah juga lebih bersyukur lagi apa kesehatan yang sekarang kita jalanin sekarang ya, capek-capek dikit. Yang tadinya nggak suka minum air putih ya mulai minum air putih gitu ya. Sebenarnya waktu kamu kenal Yasir awalnya, secara fisik sebelum sakit apa sudah beda nggak? Beda banget. Bedanya gimana? Dulu kan aku juga masih mandang fisik ya, maksudnya Yasir ganteng lah gitu, oke hitam manis. Emang termasuk ujian buat Yasir juga sih di awal-awal. Jadi setelah cuci darah itu fisiknya berubah, kulitnya menghitam, bibirnya tuh bener-bener putih, yang putih banget gitu loh.
dan itu dia jadi minder sampai berbulan-bulan, sampai nggak mau keluar rumah sama sekali, nggak mau berbaur sama teman-teman. Sangat terlihat berarti fisik. Sangat terlihat kayak gosong gitu. Tapi dulunya kurus apa? Kalau orang yang kayak baru lihat lagi, kok lu itu amat sih? Nah, kalau dia nggak tahu Nggak tahu. kenapa. Jadi Yang biasa gimana gitu kalau minder banget parah waktu zaman-zaman itu. Tapi sebenarnya bukan dari cuci darahnya ya. Lebih dari kan pasien cuci darah itu rentan anemia. Jadi HB-nya itu hampir selalu rendah gitu. Otomatis kan harus transfusi darah. Nah, si kulit menghitamnya itu efek samping dari keseringan transfusi darah. Oh, malah bukan efek dari cuci darahnya. Bukan, jadi ferritinnya Transfusinya. tinggi. transfusi. Itu apa katanya? Karena apanya tuh jadi hitam? Itu biasanya penumpukan zat besi. Zat besi, ferritinnya tinggi. Tapi kan anemia, tapi kenapa ada penumpukan zat besi? Ya karena di sering transfusi darah. transfusi. Oh, Sering transfusi malah jadi penumpukan zat besi. Iya, Iya, jadi gitu. waduh, tapi ini apakah kemudian kemudian ada mungkin arah body shaming itu bagaimana? Banyak. Banyak banget. Awal-awal Sempat masih ada juga kayak iya udah makanya sir dari diri sendiri aja tanpa orang lain ini pun dia udah minder sama dirinya sendiri. Ditambah lagi awal-awal YouTube kita ini banyak yang nonton, orang-orang tuh di komen yang belum ini ya, yang agak toksik masih ngebahas tentang fisiknya kayak sir. Dulu aku selalu langsung berusaha sebelum kayak Sir baca hapus. Masya tugas Allah, kamu ini juga ya. dihapusin untuk menjaga Pengennya perasaan. sih ngebalas, cuma astagfirullah nggak akan ada kalau dari beres. emosi ya. Emosi. Ya, habis dia komen yang apa? Habis komen dia ke tempat lain juga dia juga nggak tahu sebenarnya kan gitu. Jadi Ya, itu dia kadang-kadang emang cukup dengan cara dihapus saja untuk menghindari jadi tambahan dosa ya gitu. Kita juga jadi marah dosa, balas juga. Itu Nah, dia tambah nih buat rame teman-teman netizen nih ya dimanapun. Kadang mungkin ngerasa bahwa itu cuma buat lucu-lucuan, itu buat kayak ngerasa ya udahlah gue cuma buat komen doang kan pendapat gue atau apa. Tapi ingat itu tuh ada perasaan orang yang harus dijaga gitu. Apalagi saat itu Yasir juga dalam keadaan lagi survive banget gitu ya, lagi berjuang gitu. Pakai acara, ih kenapa gue please deh. Ya, Ya, bukan please kasus deh. ini aja, kasus yang lain Apapun, juga gitu ya. apapun, Siapa tahu itu jadi dosa jari yang berkepanjangan buat teman-teman. Padahal jaraknya antara jempol sama handphone doang. Nah, Hati-hati. itu dia, bener. Nah, Jadi harus hati-hati. kemudian ada upaya ini nggak? Transplantasi. Iya, ini. Pengen kan kalau lihat di sinetron gitu ya, kamu gagal ginjal, kamu harus operasi cangkok ginjal. Yang kita tahu kan kita belum kenal cuci darah kayak gitu. Aku dari awal ambil ginjal aku langsung gitu, ambil ginjal aku. Kamu yang menawarkan diri. Dokter saya mau donorin ginjal saya buat Yasir, bisa nggak? Ya Allah. Maksa-maksa terus, udah nggak apa-apa, ginjal aku bisa, ini bisa. Nggak bisa, kita beda golongan darah. Aku sering jelasin. Lalu dia nyari-nyari kali di internet, tuh bisa golongan darah sekarang bisa. Bisa Nggak tapi tahu di juga sih. Singapura sampai nyari bisa ke golongan darah beda donor ginjal gitu. Nggak bisa sih, dokter juga udah ngejelasin nggak bisa, syarat utamanya aja golongan darahnya harus sama katanya. Nggak bisa, nggak ada alatnya gitu dokter yang bisa Padahal saya sama donorin juga ke belum Yasir. tentu Iya, klub, gitu iya ya. benar, dokter juga bilang gitu. Masya Allah, tapi bisa terlihat banget ya di sini ya. Dari pertama juga Riri disuruh untuk ya udah tinggalin aku aja gitu. Malah memilih untuk malah ngasih, ya udah aku kasih ginjalnya ini nih untuk kamu. Aku masih ada 2 nih, masih bisa ada 1 buat Iya, kamu. sampai udah Sama- izin sama keluarga besar aku. Udah? Iya Kak. Pokoknya kalau misalnya Riri mau donorin ginjal untuk Kak Yasir, semuanya ikhlas, ridho. Pada diam dulu pertama. Riri nggak apa-apa, Riri ikhlas, ridho, nggak ada paksaan, nggak ada apapun. Riri cuma ikhtiar biar Kak Yasir sehat lagi. Dan alhamdulillah semuanya juga serahin ke Riri lagi. Jadi nggak akan ada yang kaget keluarga Riri kalau tiba-tiba misalnya ini terjadi Riri donor ginjal ke Yasir. Semuanya sudah transparan, udah izin juga sama keluarga. baik. Jadi Yasir nggak usah berat mikirin siapa-siapa, maksudnya gitu. Jadi semua keluarga udah dapat izin, kerabat orang tua dapat izin, berarti tinggal Allah yang boleh ngasih izin. Iya. Tapi keajaiban siapa tahu kita nggak tahu Tapi ya. memang proses itu juga cukup panjang ya, karena transplantasi itu kan bukan cuma sekedar aku mau untuk ngasih ginjal atau apa, tapi kan proses pencocokannya pun juga panjang. Prosesnya panjang, biayanya juga besar gitu ya, belum sampai ke transplantasinya. Tapi di Bogor gimana sih untuk orang yang sakit ginjal seperti Yasir nih gitu ya, untuk mendapatkan perawatan
cuci darah tiap hari, susah nggak aksesnya? Kalau klinik hemodialisa di Bogor cukup banyak dan memadai lah ya. Tapi untuk dokter spesialis ginjal itu KGH tuh di Bogor kayaknya cuma ada satu. Cuma satu? Iya, dan udah sepuh Dan banget. itu juga udah sepuh? dia udah tua. Jadi dia keliling klinik-klinik Cuma cuci dia darah aja itu? Bogor. Iya. Jadi selama divonis udah sama dia terus berarti sampai sekarang Iya. belum pindah-pindah karena nggak ada dokter lain. Nggak ada? Ratusan orang, mungkin ribuan orang pasiennya beliau. Di Bogor mah jutaan yang tinggal di Bogor ya? Iya kayaknya. Iya. Yang sakit ginjal ya mungkin ratusan ribu atau puluhan ribu. Itu Kita cuma nggak satu tahu. orang itu? Iya. Ya Allah, Bapak pahalanya dia. Iya, Masya Allah. Bapak. Masya Allah. Ini mungkin sebagai ini juga ya, mungkin ada teman-teman atau juga kayak kemarin kita wawancara dokter bagaimana dia mengikhtiarkan dirinya untuk jadi solusi. Siapa tahu ada yang punya kemampuan keahlian ginjal juga. Ini Bogor masih banyak peluang untuk Karena di sana membutuhkan mempraktekkan juga ya. keahlian dari teman-teman yang punya keahlian ginjal ya. Atau juga mungkin ahli yang spesialis ginjal silakan ke Bogor nih. Banyak yang butuh bantuan dari kemampuan ginjal ini nih. Nah, sama ini aku juga penasaran. Kan setelah kalian melewati ini gitu ya, terus kalian memutuskan untuk buat YouTube channel. Iya. Nah, ini gimana ceritanya kalian akhirnya bikin YouTube channel? Terus gimana tanggapan orang-orang? Kita tahunya juga dari itu ya. Ya, gitu. kita juga tahu ya dari itu gitu kan. Terus bagaimana juga tanggapan netizen gitu ya, subscriber kalian untuk ngeliat. Karena kan cukup viral banget cerita kisah kalian ini. Masya Allah. Pertama yang pasti motivasi pertamanya ekonomi ya Beb. Iya, kita Yasir sudah tidak mungkin bekerja, dagang juga Mulai maksudnya sepi waktu tidak itu. terlalu mencukupi. Tidak mungkin kita bergantung ke keluarga terus. Jadi tadinya pengen jadi beauty vlogger. Kamu bikin YouTube tuh pengen jadi make up beauty vlogger. gitu kan. Oh iya benar. Tapi maksudnya yang udah banyak banget yang cantik, yang make upnya komplit. Riri bahkan nggak punya make up waktu itu. Gak punya dia Tapi punya make-upnya. emang sempat kepikiran untuk share tentang konten gagal ginjal. Cuma kan Riri juga harus dari Yasir ya, masa Riri takutnya Yasirnya nggak mau atau malu. Ternyata malah Yasirnya yang inisiatif. Kita ini yuk. Kontennya tentang sakit aku aja, tentang kamu nganter aku cuci darah gitu. Iya, siapa tahu juga ada yang sama jadi Karena semangat malah kan edukasi gitu kan. juga mungkin ya. Kayak sekarang Banyak kita juga banget sih, teredukasi. Banyak Berarti banyak banget. juga memang yang Iya, punya. awal-awal viral itu, ya Allah, ucapan terima kasih di DM di email itu Iya. bener-bener sampai nggak kebaca semua, sampai saking banyaknya. Tapi ada satu yang paling bikin kita nangis ya bacanya. Jadi ada yang DM, lupa kata-katanya, yang pasti isinya, aku sama suamiku tuh hampir cerai loh. Tapi tiba-tiba Allah temuin kita dengan channel kalian, kita nonton, aku nonton, terus aku liatin ke suamiku, kita nggak jadi cerai, kita jadi lebih bersyukur, hidup kita sekarang baik-baik saja. Nah, Masya Jadi Allah. kita aja nangis bacanya, maksudnya ya Allah, alhamdulillah apa yang kita share bisa berdampak positif Video untuk kita tuh orang bermanfaat lah gitu. Kita nggak mau video kita itu yang tidak bermanfaat gitu. lain. Toksik. Karena kita kan berusaha untuk hidup ini gimana caranya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan ternyata tanpa disengaja ya cerita kalian ini malah Masya Allah menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi subscribe di Riri Yasir Riri Yasir. tuh. Buat teman-teman lainnya yang pengen tahu juga keseharian hidupnya mereka bisa lihat di situ karena hampir kesehariannya ya seminggu aja udah 2 kali pasti ke klinik gitu Pasti. untuk cuci darah. Ada konten tusuk ini ya. Terus, nah, kalau itu dilihatin nggak? Enggak, tindakan enggak. Tindakan Enggak ya. Tapi ketika proses, maksudnya tindakan di mana enggak, tapi ketika ada di Lagi di ruangan ruangan, Iya, Ada cuma, kan? cuma kita tidak berusaha seminimal mungkin tidak meng-shoot wajah orang lain karena kan takut mengganggu Oh, iya. privasi. Jadi hanya Yasir aja sama Riri paling sering kalau suster dokter udah izin jadi boleh. Misalnya persiapan sebelum suntik, pas suntik nanti balik lagi ya, atau oke udah mulai hadiahnya gitu. Diliatin mesinnya Nah, gitu. dan juga biar bikin orang juga nggak takut-takut, jangan nggak takut ya Iya, untuk benar. cuci Iya. darah. berarti nanti kalau misalnya ke klinik, wah ada YouTuber kita nih gitu. Iya sering. Sekarang kalau di rumah sakit, contohnya di parkiran, kita kan di parkiran motor. Kak Riri ya? Iya, siapa ya? Riri kan emang agak lupaan, takutnya teman lama. Siapa ya? Aku fans kalian. Oh bukan fans kalian. Oh ya aku subscriber sekalian. Jadi alhamdulillah. Jadi malah banyak kenalan ya. Suster-suster juga, suster-suster, dokter juga ternyata ada yang subscribers kita, masya Allah. Aduh, Masya Allah. Allah. Luar biasa ya. Nah, jadi sekarang kehidupan kalian Sampai akhirnya
nih kan banyak ya. Dia namanya orang cobaan itu kan pasti ada aja gitu ya. Lari-larinya adalah ke keturunan. Kalian kan waktu itu masih belum punya anak gitu. Sempat kepikiran nggak? Wah kayaknya mungkin susah kali ini untuk punya anak atau gimana? Enggak sih, kalau aku selalu berhusnuzon aja. Aku bukannya jadi tahun ke-1, ke-2, ke-3 aku belum hamil juga, masih kayak resah, ya namanya istri pasti lebih pusing mikir itu. Tapi ketika di tahun ke-4 aku mulai ikhlas dan gak terlalu fokus ingin hamil, malah aku fokus aja deh sama yang aku punya sekarang. Kenapa harus mikirin yang belum aku punya? Aku fokus sama yang aku punya dulu, tapi di saat titik aku ikhlas malah dikasih yang aku inginkan sama Allah. Nah terus itu gimana? Dari beberapa tahun harus ngadepin cobaan-cobaan, harus bolak-balik ke rumah sakit karena harus cuci darah. Terus sekarang malah harus ngedapetin hadiah yang luar biasa. Ke dokternya bukan ngurusin Yasir lagi, tapi ngurusin harus ngeliatin, cek terus nih anaknya kayak gimana perkembangannya. Tapi pas tahu hamil Zen pun itu di ujung setelah masa-masa tersulit Yasir. Jadi ada lagi ujian di tahun ke-4 saat itu. Udah maginjal, Yasir demam 3 bulan gak sembuh-sembuh. 3 bulan? Iya. Jadi hilang timbul. Kalau demam itu kan cuci darah itu kalau bisa kondisinya sedang fit aja udah sakit. Tapi kalau tidak fit apalagi demam, itu bisa kan 4-5 jam ya sekali cuci darah, itu menggigil full 4 jam. Sampai kasurnya tuh geter kayak gitu. Menggigil ya. Nggak tahu kalau 3 cuci darah, bulan kalau kayak lagi gitu. demam cuci darah itu 3 bulan itu menggigil. berat banget. Sampai kayak udah nyerah, Yasir udah nyerah di titik itu. Ternyata ketahuan demamnya ternyata parunya terinfeksi. Jadi komplikasi lah ginjal dan paru. Terus pengobatan paru, obatnya agak keras sedikit, fungsi hatinya melonjak. Ya, Jadi fungsi hati hatinya akan- juga Karena udah kena. akan keterkaitan Iya. itu semua ya. Iya, jadi Fungsi hati. ginjal, paru, hati itu komplikasi. Yasir dirawat cukup lama saat itu. Berat banget, pokoknya masa-masa terberat tahun ke-4 itu. sampai minum obat tuh kayaknya hampir 20 mah ada Satu kayaknya. hari 20 butir obat. 20 butir obat. Nah, macam-macam lah 20 tuh sama vitamin lah gitu. Udah Itu tuh. kenapa lari ke paru? Pengaruh juga dari ginjal juga atau gimana? Enggak sih, Enggak. virus kan itu lebih ke virus kan kita di rumah sakit terus. Oh, Jadi rentetan kejadian terberatnya tuh dari kamu divonis mulai cuci darah, kemudian tadi demam itu masih ada lagi apa udah stop di situ? Yang terberat itu. Itu terberat. Selama udah, ini gitu. selama ini dijalanin sampai udah pengobatan selama 1 tahun untuk ngobatin hati sama parunya sampai ke normal lagi. Udah 1 tahun Yasir dinyatakan sembuh. Hamil langsung. Masya Allah. Emang ya setelah itu habis gelap terbitlah terang. Ya pantesan ya dibilang cobaan-cobaan kecil jadi cemen. Iya karena Yang berat-berat lah. sesuatu yang mungkin yang kemarin kayak berat Allah Aduh. ganti gitu semuanya dengan Alhamdulillah. Masya kado. Allah. Aduh, lebih banyak Allah. bersyukur teman-teman semua. Nih sekarang justru percakapan kita ini jujur kalau saya pribadi banyak ngilu di sini nih. Banyak ngilu, banyak istighfar gitu. Banyak selama ini banyak yang kurang bersyukurnya. Ternyata teman kita ini ada yang bisa melewati cobaan dengan penuh kesyukuran. Ini Benar. kita jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Yasir, apa sih yang buat kamu kuat banget untuk ngadepin ini? Apalagi ini jatuhnya udah bertahun-tahun kamu jalanin 4 tahun pernikahan, sempet yang berat banget sampai akhirnya dikasih hadiah yang luar biasa. Terus kamu tetap kuat gitu loh. Karena saya nggak ini ya, banyak itu di luar sana yang udah patah semangat, yang Iya. udah kayak ya gimana mungkin mungkin ada juga teman-teman kita yang sekarang lagi nontonin podcastnya kita, mungkin mereka juga sekarang lagi butuh support, butuh semangat, mungkin juga mereka sekarang lagi bingung apa yang harus dihadapin. Nah mungkin Yasir bisa berbagi untuk mereka semua. Yang bikin aku kuat yang pertama, aku anggap sakit ini tuh hadiah dari Allah. Masya Allah. Itu sakit itu kan kayak banyak banget keuntungan dari sakit gitu. Keuntungan dari sakit. Iya. Kamu Iya. bilang keuntungan. Iya, keuntungan ini dari hadiah sakit. buat Ya, kayak voucher dosa-dosa untuk kita, menggugurkan dosa. kayak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kayak Allah tuh justru baik sama aku loh.
aku tuh dikasih sakit loh ini. Allah tuh benar-benar ingin membersihkan aku gitu. Dunia ini ya cuma sementara, akhirnya kan kita juga akan meninggalkan dunia ini gitu. Allah. Dan kedua ya yang pasti dukungan dari istri, dari keluarga gitu. Itu yang bikin salah satu aku kuat. Ya mungkin ya karena ada istri juga. Masya Allah. Aku sampai terharu banget. Dipeluk dong istrinya. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini sih. Itu ya, kita tuh memandang suatu masalah itu bukan cuma sekedar sakit nih, ngeluh, sakit ngeluh, tapi kita coba lihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Oh, ternyata dengan sakit ini ya benar mungkin ya keuntungan-keuntungan yang tadi Yasir bilang bahwa ya ini voucher untuk ngegugurin dosa nih. Iya. Voucher aku untuk untuk ngadepin semua mungkin yang kelakuan dulu, mungkin inilah saatnya untuk gugurin semuanya. Ditambah lagi ada istri yang selalu support gitu Ini ya. hadiah terbesar sih dari Allah. Ya Allah. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang juga bernasib sama gitu ya dengan keadaannya Yasir ataupun apapun itu gitu. Jadi jangan cuma mengeluh gitu, tapi yuk kita coba cari perspektif yang berbeda. Kita cari tahu apa ya sebenarnya hikmah yang bisa didapetin dari setiap kejadiannya. Jadi insya Allah dengan kita cari hikmah, insya Allah akan bisa nguatin sendiri juga ya. Kalau Riri sendiri gimana? Apa yang menguatkan Riri? Enggak semua wanita loh bisa kuat begini. Maksudnya banyak yang Riri udah dikasih opsi untuk putar balik waktu itu. Dengan baik-baik ya. Dengan baik-baik gitu. Padahal itu momennya itu masih bisa dilakukan sampai sebelum ada anak lah. Kalau ada anak mungkin akan ada second thought ya. Nah, sebelum itu, tapi Riri juga nggak putar balik gitu. Tetap. Udah dikasih pilihan itu tetap kekeh mau berjuang di sini. Apa yang motivasi terkuat? Itu mulai dulu juga aku penasaran sebenarnya. Udah pasti Allah sih, udah pasti Allah. Maksudnya ini semua karena Allah. Ya Riri juga lakuin ini karena Allah, insya Allah lillahi ta'ala. Terus Yasirnya juga selalu membuat Riri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kalau Riri Yasir sakit, Riri ninggalin Yasir, emang ada jaminan Riri bakal lebih dapet yang lebih baik dari Yasir? Belum tentu. Terus kalau yang bikin Riri kuat sih jujur keluarga Riri. Keluarga, bukannya malah kan banyak ya gitu ya yang di luar situ malah wah suami kamu gini-gini, udah mendingan kamu cari yang lebih baik lagi atau apa. Tapi ini keluarga malah support. Malah support. Malah untuk terus kamu setiap berada di sampingnya Yasir gitu. Pokoknya tidak pernah ada satu kata pun dari keluarga Riri yang membuat Riri mentalnya down untuk mendampingi Yasir. Mama, apa, semua kakak dan adik semuanya mendukung. Kalau kayak Riri main ke rumah orang tua, maaf, kayak mama, ayo jangan lama-lama, kasihan Yasir di rumah. Kakak-kakak, adik-adik kalau Riri lagi dirawat, kita kesana jangan nemenin. Pokoknya udah kalau keluarga ada satu aja dari sekian banyak keluarga Riri, satu aja yang kayak ngebahas kekurangan Yasir, bisa jadi Riri nggak kuat. Jadi selama ini yang nguatin keluarga Riri. Di kalian ini udah terlihat bahwa memang udah ada connection yang begitu kuat antara kalian. Iya, kuat. Dan kekuatan ini ibaratnya ya ukuran matematikanya nggak ada. Semua pasangan pasti berpisah, itu pasti. Kita sama mau cintanya kayak gimana pasti pisah. Entah pisahnya di dunia atau pisahnya memang satu lagi berpisah. Ya pisah karena hukum. Pisah karena hukum, pisah karena keadaan, atau pisah karena udah berbeda dunia lah ibaratnya gitu. Apa yang akan menjadi kehilangan dari kalian salah satu? Misalnya kamu Yasir nggak bersama Riri lagi, apa yang kamu paling kehilangan dari sosok Riri? Kalau tanpa Riri hidup kamu gimana? Kan aku pernah nawarin, oke Riri kamu boleh pergi, oke kamu boleh tinggal di sana. Tapi apa sih yang akan kehilangan dari hidup kamu kalau nggak ada Riri? Aku kehilangan hidup udah kalau nggak ada Riri. Kayak Riri itu udah ada sebagian dari hidup aku ya.
Jadi kayak aku udah kayak hidupnya cuma setengah kalau nggak ada kamu. Masya Allah. Masya Allah. Dan mereka membuktikan itu ya, karena ya mereka dengan berbagai cobaan yang udah dikasih gitu ya. Ini cobaan tuh bukan cobaan yang ringan-ringan loh, cobaannya berat banget. Asli kalau kita dihadepin gitu ya. Apalagi aku juga pernah punya saudara yang sama halnya dengan Yasir gitu. Ngelihat juga bagaimana perjuangannya tuh, aku tahu banget gitu. Makanya pas waktu tahu dengar cerita ginjalnya di bawah 16%, aku kaget juga gitu karena aku ingat sama saudara aku. Tapi ini kalian membuktikan banget bahwa kalian kuat. Riri gimana? Kalau nggak ada Yasir? Nggak bisa. Riri selalu mohon sama Allah. Emang kalau dilihat dari ininya, Yasir lebih dekat, bisa kehilangan Yasir lebih mungkin. Tapi Riri nggak pernah bisa, ya Allah. Kalau misalnya ada harus yang pergi duluan, Riri dulu. Riri nggak bisa kalau nggak ada Yasir. Riri percaya Zain bisa mendidik Zain lebih baik daripada Riri. Maksudnya Yasir bisa mendidik Zain lebih baik daripada Riri. Jadi Riri dulu kalau emang ada harus salah satu yang diambil dari kita. Gak bisa. Apa sih sosok dari Yasir yang kamu cinta banget, apanya? Yasir itu orang yang paling husnuzon di dunia ini yang pernah Riri kenal. Dia nggak pernah berpikir buruk sama orang lain. Dia nggak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Ketika dia dijahatin, dia mendoakan orang itu. Aduh, teman-teman semuanya ya, saya rasa ada juga pasti yang punya pengalaman yang sama seperti pasangan ini. Dan mudah-mudahan ini akan jadi saling menguatkan. Dan juga teman-teman semua mungkin di antara yang nonton acara ini ada yang sering ribut sama pasangannya. Ketika sering ribut sama pasangannya, ya cobaan yang terjadi sama ya kalian lakuin dengan apa yang sedang dilaksanakan sama teman kita ini. Kita aja ngerasa kecil dengan cobaan yang dijalankan sama pasangan ini. Ini Masya Allah luar biasa sekali yang kita kita dengar hari ini ya Mi ya. Ini sebuah pembelajaran. Kita juga rasa ketampar sepertinya ada obrolan ini simple gitu, tapi ya inilah yang dijalankan. Dan hidupnya sekarang adalah bagaimana mempertahankan bagaimana kesehatan Yasir tetap menaik terus. Itu pokoknya ritmenya itu terus kan setiap hari. Ini udah ritme ini dilakukan dari awal divonis sampai sekarang. Tidak pernah tinggalan satu kali pun berarti untuk cuci darah. Ya yang pas waktu itu aja satu kali sampai itu. Sekarang nggak pernah. Nggak pernah bolos ya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu terus dilakukan rutin. Terus. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ada kabar dari kuasa Allah tiba-tiba sehat. Amin ya Allah. Apa yang akan kamu lakuin sebagai orang sehat akhirnya? Apa sih yang pertama kali kamu akan laksanakan? Sebenarnya selalu sih kayak berjanji lah gitu ya. Ya Allah, misalnya mau dikasih sehat lagi, aku mau nuntut ilmu agama. Gitu, mau ya benar nuntut ilmu agama. Kayak misalkan anggap aja kayak mondok setahun 2 tahun gitu. Karena sekarang kan juga berat ya, mau pergi kemana-mana juga nggak bisa jauh-jauh banget gitu ya. Sudah terikat dengan mesin kalau ya sudah suka bilang gitu. Udah jadi temen lah mesin. Jadi kayak kalau misalnya jadi umroh juga belum. Karena emang nggak bisa ya. Kan haji yang nggak boleh, kalau umroh masih boleh. Ini keinginan kita yang terbesar. Kalau dari dunia ya, pengen pergi umroh mumpung masih ada umur. Kalau umroh kan masih boleh. Di Mekah nanti ada fasilitasnya cuci darah. Kalau haji kan kayak haji sudah nggak boleh, udah ada peraturannya. Dari pemerintah. Karena kan lebih berat juga ya yang penyakit kronis nggak bisa katanya. Aduh, Masya Allah, ini obrolan kita luar biasa banget ya. Hari ini kita malah banyak banget pelajaran gimana kita menyikapi hidup ini, gimana kita harus nerima keadaan, harus ikhlas sama keadaan, ambil hikmah dari semua kejadian-kejadian. Nah, ini contoh banget yang bisa kita lihat pasangan ini, pasangan muda, ada Yasir dan juga Riri. Mereka berjuang. Perjuangan mereka itu bukan cuma sekedar setahun 2 tahun, tapi perjuangan mereka tuh dari awal pernikahan lah bisa dibilang gitu ya, dari pernikahan sampai sekarang tidak luput, mereka terus berjuang sampai sekarang. Jadi kita minta harapannya juga dari teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita sama-sama doain yang terbaik
Ya, pasangannya. Riri. Doanya. Kita nggak pernah tahu mukjizat Allah ya. Benar. Tiba-tiba Allah kasih kesembuhan 100% untuk Amin. Yasir. Amin, Kita nggak insya pernah ada yang Allah. tahu. Kita hanya bisa ikhtiar dan doa yang terbaik. Aduh, Masya Allah, ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Baik, makasih banyak ya. Dari Kita namanya juga Yasir itu kan artinya dimudahkan. Iya, Ya, mudah-mudahan Amin, proses insya yang Allah. memudahkan kalian mencapai janahnya Allah. Amin ya Allah. Dan walaupun kelihatan berat, tapi semoga ini kalian melewatinya dengan mudah ya. Amin insya Allah. Insya Allah. Lagi makasih ya. Kita yang makasih, alhamdulillah Iya, diundang ke kita sini. yang dapat rezeki. Benar, dapat rezeki ilmu kita hari ini ya. Luar biasa cerita-ceritanya. Dan buat teman-teman semua yang juga ngerasa bahwa ini videonya luar biasa sekali, banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari video ini, boleh kalian share ke teman-teman kalian dan pastinya terus subscribe. Oh ya, subscribe Riri Riri Yasir. Riri Yasir ya. IG-nya? Riri Rabiani, Yasir Al-Habsyi. Masya Allah. Dan Jemaah dari makanya Mas FM-nya apa Oke, sih? dan jangan lupa subscribe, like, and comment di video kita karena kalian juga silakan komen apapun itu. Kalau misalnya ada juga komen mau mengenai siapa lagi narasumber yang bisa kita hadirkan, insya Allah kalian tulis aja di komen. Atau juga mungkin ada output alternatif untuk pasangan ini, siapa tahu bisa mempermudah. Atau juga mungkin dari kanal ini siapa tahu ada hikmah yang bisa didapatkan. Kemudian ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, monggo silakan, siapa tahu jadi pahala jariah ya teman-teman semua. Oke, Terima kalau kasih gitu kita semuanya. pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.